Maha. Rengek seorang anak laki-laki. Hasya menoleh. Menyerit dalam, anak siapa ini? Kenapa memanggilnya Mama? Mama! Teriaknya lagi. Kini yang Hasya lihat selanjutnya adalah yang membuatnya terkejut, dirinya. Benar itu adalah dirinya, tapi memiliki penampilan yang berbeda jauh. Bukan Hasya yang cantik dan suka menebar senyum, melainkan Hasya yang berpenampilan lusuh dengan serbet di bahunya. Memakai baju kebesaran dan celana yang sedikit longgar. Di tangannya juga ada balita kecil yang tengah digendong. Balita itu menangis histeris di tengah anak laki-laki itu yang terus memanggilnya Mama. Hasya termagu, sampai tangannya digenggam oleh anak laki-laki itu. Dia terkejut, menatap cermin. Hanya dalam sekejap mata, tampilannya yang tadi menarik berubah menjadi lusuh. Beserta seorang balita yang ada di gendongannya. Suara tangis, suara panggilan Mama membuatnya berteriak dan langsung terbangun. Terbangun di pelukan hangat suaminya yang terlelap nyaman. Hasya memegang dada, mimpi apa tadi? Kenapa sangat nyata rasanya? Tanpa sadar juga, Hasya melihat kedua tangannya yang tadi. Menghela napas, mencoba melepaskan diri dari belitan ular piton berwujud manusia ini. Hasya mendengus, memangnya bisa ya orang tidur tapi pelukannya serat ini. Ini kalau 2 bulan lagi kayak gini, dijamin jadi mayat aku. Keluhnya, akhirnya bisa lepas juga. Hasya tidak heran lagi, kenapa bisa pakaiannya sudah berganti menjadi baju tidur yang nyaman. Hari juga ternyata sudah hampir sore, Jakarta sedang panas-panasnya membuat dia malas untuk ke balkon kamar. Bersandar di tembok, Hasya memikirkan mimpinya yang tadi. Luasnya langit biru, ditambah kendaraan di bawah sana yang berlalu lalang membuatnya semakin terlena dengan lamunannya sendiri. Memegang perutnya sendiri, bagaimana bisa mimpi itu terlihat menyeramkan untuknya? Apa ini yang perempuan di luaran sana lihat sampai mereka memikirkan tidak akan menikah? Saking asyik melamun, bahkan Hasya sampai tidak sadar dengan pelukan di perutnya serta hembusan napas di ceruk lehernya. Dengan masih setengah sadar, Damian bangun dari tidurnya karena merasa hamba guling hidupnya tidak ada di tempat. Sudah bergantung sejak lama, tidur bersama istrinya membuat nyaman sampai lupa waktu. Ayang! Rengeknya. Mengerjap, Hasya baru sadar kalau dia sudah ditempeli ulat bulu besar. Pertanyaannya, sejak kapan suaminya ini sudah memeluknya seperti lintah? Ayang! Rengeknya lagi. Hasya menghela napas, kenapa sih? Kalau bangun sore pasti suaminya manja kebangetan, image yang galak dan datar langsung terjun ke dasar laut. Ayang aku panggil kenapa enggak nyahut? Hasya menghela napas, dia mengelus tangan Damian membuat suaminya ini tersenyum lebar. Kenapa bangun? Tanyanya lembut. Kamunya nggak ada di dekat aku, mana bisa aku bobo? Ucapnya manja, aduh dudu suami siapa sih ini? Mau tak dikarungin aja? Mau dipuk-puk nggak? Tawar Hasya, mendapatkan tawaran menggiurkan itu. Damian tidak mungkin menolak, meski tadi setengah sadar tapi dia kuat menggendong istrinya untuk kembali ke atas ranjang. Manja. Kan manja sama istri sendiri, mumpung kecebongnya masih belum launching. Kamu kira produk unggul kita itu sayang, pasti cakep. Kalau cewek terus mirip kamu, fiksi aku nggak bakalan kasih dia nikah. Hasya memutar bola mata malas, dengan menaikkan satu kakinya ke pinggang sang suami. Hasya mempuk-puk kepala Damian sayang. Damian yang memang selalu mudah mengantuk jika dimanjakan begini, tidak lama matanya tertutup dengan senyuman selebar 5 jari. Setelah melahirkan, penampilanku berubah nggak ya? Tanya Hasya, mengurungkan Damian menuju alam bawah sadarnya. Pasti ada yang berubah sayang, namanya aja kamu melahirkan. Kamu bakalan ilfil nggak nanti kalau misalkan badan aku kurus atau gendut?
Atau pan asteriste aku nggak ada dagingnya atau punyaku yang setipis triplek? Pertanyaan absurd apa itu? Hilangkan jadinya kantuk Damian. Punyamu kamu selalu jadi favoritku. Ungkap Damian jujur, bahkan dengan tidak tahu malunya memegang milik Hasya. Nggak besar nggak kecil, enak sayang. Kalau perlu perawatan tiap bulan selalu lancarkan. Nah yang satu ini yang Hasya takutkan. Gimana kalau nanti Damian jatuh miskin terus kehidupannya seperti di mimpi itu? Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan kan? Entah apa yang otak cerdik kamu pikirin. Yang pastinya tetap percaya sama suami kamu yang tampan ini ngalahin cowok sedunia. Belum juga kalimatnya selesai, Hasya sudah main jambak aja. Kepedean kamu, jangan ditiru ya sayang. Papa kamu kalau muji diri sendiri kayak orang yang mau disembah. Damian terkekeh, cara Hasya bicara pada perutnya membuat dia tergelitik ingin tertawa. Gimana kalau tiba-tiba kamu miskin? Damian terbatuk-batuk, astaga pikiran apa itu? Mau aku nggak kerja sampai mati juga harta aku masih sanggup biayain cucu kita sampai tamat sekolah? Mimpimu, gimana bisa? Orang kamu aja nggak kerja. Ucap Hasya, lagi dia menjambak rambut hitam Damian. Astaga sayang, suka banget kamu KDRT-in aku. Muka aku seunyu itu apa gimana? Ucapnya, mengelus kepalanya yang lumayan sakit. Salah kamu sih, nyebelin. Damian memilih diam, malas ngomong. Salah mulu dia, bukannya benar yang ada makin salah. Tak lama, Hasya memegang pinggiran wastafel dengan wajah pucat, mengeluarkan seluruh isi perutnya. Hasya sungguh tidak memiliki tenaga lagi hanya untuk berjalan kembali ke kamar. Masih mau dikeluarin? Tanya Damian, memijat tengkuk istrinya lembut. Lelaki ini, tanpa merasa jijik membantu Hasya agar mengeluarkan semua yang ingin dikeluarkan. CK dokternya nggak becus banget, ini kenapa kamu malah muntah-muntah sih? Gerutunya, menggendong Hasya untuk kembali ke kamar. Hasya tidak menjawab, dia terlalu lelah hanya untuk membuka mulut. Tenggorokannya sakit. Lapar. Rengeknya menangis. Damian jadi bingung sendiri sekaligus panik ini. Mau makan apa sayang? Nggak tahu. Jawab Hasya, dua kata keramat yang menguras jiwa seorang laki-laki termasuk Damian. Mau steak, ayam KFC, McDonald's, atau burger, spaghetti, pizza, ramen, bakso, mie ayam, nasi goreng? Tawar Damian. Nggak mau yang itu. Rengeknya lagi, padahal yang Damian sebutkan tadi adalah makanan kesukaannya. Terus maunya apa sayangku, cintaku, istriku? Tanyanya, selembut sutra. Aku mau, katanya panjang dengan memikirkan apa yang ingin dimakannya. Sempol ayam. Damian menganga, dari banyaknya makanan Indonesia kenapa sempol ayam yang penjualnya jarang menampakkan diri? Cuma sempol ayam kan sayang? Hasya mengangguk cepat, Damian baru saja akan meminta chef yang dia pekerjakan kemarin untuk membuatnya sebelum Hasya yang berdiri mengambil jaket. Ayo kita keluar cari sempol ayam. Ucapnya penuh semangat. Damian mengangguk dengan senyumannya, tidak mungkin dia menolak. Sayang, tapi ingatkan sama anak kita. Iya, nggak mungkin aku lupa. Orang dianya ada di perut aku. Sewotnya. Damian akhirnya berani bergerak, mencari sempol ayam keinginan istrinya yang mungkin tengah ngidam. Selain Hasya yang diberikan edukasi masalah kehamilan pertamanya, Damian juga diberi sedikit edukasi sebagai suami agar membuat istrinya nyaman. Dari banyaknya makanan kenapa kamu malah milihnya yang murah? Tanya Damian, setelah mereka sampai di depan mobilnya. Seharusnya makanan mahal sayang, kalau perlu kuras semua isi dompetku. Jangan irit-irit, aku lebih suka kamunya matre. Lah. Bingung Hasya. Berarti kalau aku irit kamu selingkuh? Enggak lah, aku bakalan ajarin kamu supaya matre.
Memang agak lain suaminya ini, bagaimana bisa mengajarkan istrinya matre dan memintainya uang terus-menerus sementara suami orang lain menyuruh istrinya hemat-hemat. Tapi kan itu suaminya orang lain, lah ini suaminya Hasya. Si tampan kaya raya yang merupakan anak tunggal. Anak kita udah jadi sultan dari embrio dong ya. Kekeh, mengelus perutnya membuat Damian tertawa kencang. Tak butuh beberapa lama tiba-tiba kakak Hasya datang. Damian melirik sinis, memegang ujung bibirnya yang berdarah dan jangan lupakan juga pipinya yang terdapat bekas tonjokan. Mas Daniel apain suami aku? Rengek Hasya hampir menangis, baru ditinggal ambil air doang luka di wajah Damian bertambah. Karma, untuk orang yang omongannya kayak perempatan. Nggak bisa dipegang. Sarkas Daniel, hatinya masih sangat panas. Rasanya dia tidak akan puas untuk memukuli Damian yang berani keluar jalur dan membuat adiknya yang polos hamil. Lo gila jomblo karatan. Udah sah artinya bisa punya anak. Nggak ada juga yang protes mau gue bikin anak selusin. Balas Damian. Melihat wajah Daniel membuatnya emosi. Apalagi wajah itu masih mulus dibandingkan dengan dirinya yang babak belur. Sya, kenapa juga kamu mau? Kamu ingat kan, persyaratan kalian bisa menikah adalah dengan tidak hamil. Lalu kenapa mau turutin kemauan suami kamu yang isi otaknya hanya tidur dan... kutil kuda, lo kira gue gay atau nggak normal jadi laki-laki? Kucing mana yang nolak ikan asin di depan mata? Semprot Damian. Kurang asem banget dia dikatai otak isi begituan. Walaupun tidak meleset sih, soalnya kalau sama Hasya mendadak Damian jadi laki-laki dengan pemikiran paling kotor. Kamu ngatain aku ikan asin? Ucap Hasya, dia menatap Damian tajam. Damian meringis pelan, salah lagi dia. Sayang maksudnya. Aku hamil muda, morning sickness dan kamu bilang aku kayak ikan asin. Sedangkan Daniel bersedekap dada, hiburan paling tidak bisa dia lewatkan in. Sayang, dengerin dulu dong. Jangan gitu, kecebong kita kaget. Sekalian aja namain ikambing. Sewot Daniel. Sya, kamu selama hamil nggak ngalamin kejadian nggak mengenakan kan? Hasya tersenyum dengan kepala mengangguk, mana berani dia jujur kalau kemarin sempat mendapatkan flek. Bisa-bisa tinggal nama suaminya ini. Jangan ragu kalau laki-laki kurang ajar ini bikin kamu nggak nyaman. Mas punya uang sangat cukup buat biaya cerai, kehidupan kamu sama anak kamu. Damian menaikkan pandangannya, menatap Daniel dengan tatapan semakin tak suka. Orang kayak lo kenapa umurnya bisa panjang kayak rel kereta, padahal halal buat mati. Ngomongnya, kakak aku itu. Tegur Hasya, menepuk bibir Damian yang mengeluarkan kata-kata tidak senonohnya. Daniel tersenyum bangga, di saat Hasya tidak menatap ke arahnya. Itulah kesempatan yang dia gunakan untuk memberi ejekan pada Damian yang sok keras aslinya lembek. Coba aja kalau Daniel nggak sering ledekin, sudah bisa dipastikan. Damian akan menangis pada Hasya. Mengadu ini itu membuatnya jengah dan ingin memukul kepalanya hingga lepas. Mas, kopinya diminum. Seharusnya kamu cuma diem Sya, biarin kacung kamu yang kerja. Damian mencebikkan bibir, iparnya yang jomblo karatan ini kenapa nggak pulang-pulang sih? Itu salah lo sok tahu. Geram Damian. Lo main nyelonong masuk ke apartemen gue langsung mukul gue, sopan begitu jadi tamu. Kurang ajar sih lo, bisa aja gue hubungin polisi biar lo sekalian hidup di balik jeruji besi. Dan gue bakalan nuntut lo balik soal kehamilan Hasya karena persyaratan awal kenapa kalian bisa menikah adalah Hasya tidak boleh hamil sebelum lulus kuliah. Tuntut aja, emang ada surat tertulisnya? Ejek Damian, disok banget lihatnya. Makin geram aja Daniel dibuatnya. Udah dong, kenapa kalian ribut terus kerjaannya? Akur, udah mau jadi ipar hampir 1 tahun tapi tingkahnya kayak kucing ketemu tikus.
Si sok tahu yang tikus. Ucap Damian. Enak saja, kamu yang tikus. Tidak tahu terima kasih. Lo, kamu. Keduanya terus saling menyalahkan membuat Hasya pusing sendiri. Ini bisa ditampar kedua-duanya nggak sih? Ya udah, lanjutin aja pertengkaran kalian. Aku mau lanjut makan. Ucapnya, sudah terlanjur geram jadi pilihan terbaik Hasya yaitu makan. Masa bodoh Damian dan Daniel mau saling menghina seperti apa asalkan jangan ada baku hantam lagi. Yah, mungkin 30 menit yang lalu. Kakaknya datang tiba-tiba ke apartemen padahal sebelumnya tidak mengkonfirmasi akan datang karena kesibukannya. Hasya tentu dibuat bingung. Bagaimana bisa Daniel ada di sini di tengah kesibukan dan padatnya jadwal? Tapi begitu Daniel masuk tanpa kata dan langsung memukul Damian yang baru keluar dari dapur, Hasya baru mengerti. Daniel sudah tahu perihal kehamilannya. Pukulan sepihak, karena Damian yang tidak membalas melainkan hanya sedikit menangkis dan menghindar. Tapi tetap saja, Daniel yang kesetanan seperti ingin membunuhnya. Hasya tidak berani memisahkan karena takut berdampak pada janinnya, sampai 15 menit berlalu. Dengan wajah suaminya yang babak belur, baru Daniel menghentikan serangannya. Ajaib bukan, padahal dipukul keras tapi masih bisa saling adu argumen seperti sekarang. Mungkin kalau itu pertengkaran perempuan, bisa sampai mati tidak saling sapa. Di tempat lain, "Tuan, semuanya sudah siap," ucap asisten pribadinya. Manuel, pria parubaya itu melepaskan kacamatanya. Menatap hamparan luas lahan kosong yang ditumbuhi rumput. "Semuanya?" tanyanya, yang diangguki sang ajudan. "Seluruh panti asuhan, dan para pengemis." "Sudah semua tuan." Manuel mengangguk cepat, "Baru kemarin." Damian mengabarkan kalau Hasya tengah mengandung, karena janinnya yang masih rentan membuat mereka harus lebih lama di Indonesia. Jangan tanya bagaimana respon seorang Manuel Morgan, saking bahagianya. Dia memberikan bonus tambahan untuk gaji semua pekerja, baik di mansion maupun perusahaannya. Memberikan makan dan baju pada hampir seluruh panti asuhan dan juga para pengemis, dan sekarang dia tengah menikmati kesegaran udara di musim panas sementara mansionnya masih disibukkan dengan acara pesta kecil-kecilan pada pekerjanya. "Tuan," ucap asistennya, memberikan tablet yang selalu dia bawa kemana-mana. Karena hanya dari sana, informasi dan kendali bisa dipegang. "Saya menemukan mantan asisten Anda yang dulu." Manuel tersenyum tipis, menerima informasi beserta foto-foto lengkapnya. "Dia di Indonesia, yang ternyata sangat dekat dengan kita. Bahkan tidak mungkin kalau dia tidak tahu seperti apa kehidupan Tuan Abraham dan Tuan Muda. Sebenarnya sudah sangat malas harus mengurusi masalah Sarah yang dibuatkan beranak, tapi semakin dibiarkan akan semakin susah juga untuk kita. Dan aku tidak ingin cicit pertamaku mengalami kesusahan. Bukan semata-mata karena merasa bersalah, tapi Manuel memang ingin menjadi seorang yang bisa keluarganya banggakan." Terlepas dari Abraham dan Damian yang mengetahui fakta bertahun-tahun lalu, Manuel hanya tidak ingin apa yang dialami anak dan cucunya juga dialami oleh cicitnya di masa depan. "Dan ini salah foto anak yang Nyonya Sarah sembunyikan dari kita," ungkap asistennya. "Dia sangat dekat tuan." Manuel menatap tajam, benar anak itu sangat dekat tapi mereka tidak menyadarinya. "Bebaskan Sarah, obati semua lukanya dan pantau terus setiap gerak-geriknya." "Tapi tuan, bukankah seperti melepas batu ke dalam sungai?" ucap asistennya, "bagaimana bisa melepaskan umpan dengan begitu mudah? Kamu lupa, batu bisa dijadikan umpan untuk menyembunyikan si pemburunya." "Tapi bagaimana kalau Nyonya Sarah tahu rencana kita?" tanyanya masih antisipasi. "Dia tidak. Menurutmu bagaimana bisa otaknya tetap bekerja seperti biasa di bawah tekanan dan siksaan?"
Maksud Manuel adalah, cara Sarah berpikir sekarang tidaklah sama seperti yang dulu. Siapapun tidak akan bisa mendapatkan kesehatan mental setelah selesai dari siksaannya.